Di langit, Li Muchen memandangi cahaya kemasan yang terus meningkat. Matanya sedikit menyipit, dan ada ketegangan di antara ekspresi. Dia sangat jelas bahwa langkah tadi sama sekali bukan kartu hall bajingan kecil itu. Namun, ketegangan itu cepat berlalu dan digantikan oleh kebanggaan Golden Immortal yang tak tergoyahkan. Lagi pula, metode Li Muchen miliknya lebih dari sekadar teknik abadi tingkat manusia. Hanya beberapa tarikan napas, Jin Yao sangat menyilaukan, dan kemudian, perlahan-lahan terkondensasi di telapak tangan kiri Qin Yichen. Ketika cahaya itu mengembun, itu berubah menjadi senjata perang emas dan merah. Langkah ini, kamu harus menyukainya. Dengan kondensasi senjata perang, lubang tajam yang menembus langit dan bumi tersapu terbuka. Tubuh senjata yang terhuyung-huyung berwarna merah kemasan membuat orang merasa mempesona. Sementara hati Li Muchen bergetar, dia juga melihat senjata merah kemasan itu. Tapi sekilas, ekspresinya dipenuhi amarah yang tak terkendali. Ini adalah prajurit peri keponakan Jiang Martial. Bajingan kecil, kamu tidak pantas menyentuhnya. Tidak hanya Li Muchen, tetapi melihatnya, wajah banyak pembangkit tenaga listrik Sensiao Immortal Sekte langsung marah. Meskipun senapan perang ini bukan lagi milik Jiang Yutian, ini lebih akurat dan mengerikan daripada yang sebelumnya. Namun, pandangan pertama pada senjata perang darah naga, banyak kemarahan hati Sensiao Immortal Sekte, tiba-tiba muncul. Terutama Jiang Haoqiong. Ini adalah prajurit peri yang dia berikan secara pribadi kepada Jiang Yutian untuk menemukan kesempatan keabadian emas untuknya dan melindungi serta melindunginya. Itu juga mengandung harapan untuk murid. Tapi sekarang, itu telah menjadi sarana bajingan kecil ini. Jika bukan karena kehadiran Gongsun Xingyang, saya khawatir Jiang Haoqiong akan tiba-tiba menembak. Namun demikian, Jiang Haoqiong berteriak dengan dingin, "Saudara muda Li, bunuh bajingan kecil ini. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, kakak senior, saya akan menerimanya." Begitu kata ini keluar, Gongsun Xingyang tidak berbicara, tetapi kekuatan abadi yang melekat di sekujur tubuhnya adalah jawaban terbaik. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Abadi Utama memandangi senapan merah kemasan. Mereka semua memiliki wajah yang indah, dan mereka sepertinya mengingat gaya dewa perang dari orang yang memadamkan sekte. Di antara mereka, lampu pompa Ouyang Forge adalah yang paling bermartabat. Melihat senjata perang darah naga, dengan alis perak mengencang dari waktu ke waktu. Berkedip dengan keraguan dan keterkejutan. Sebagai salah satu dari dua pemurni domain bintang, orang nomor satu, Sekte Abadi Utama, yang dapat menempatkan kelas abadi di atas meja, pandai besi Ouyang secara alami tahu. Dan senapan perang ini tidak terkecuali. Bagaimanapun juga, ini adalah prajurit abadi murid kepala Sekte Abadi Sensiao, yang muncul di tangan Qin Yichen. Pandai besi Ouyang tidak terkejut. Tapi yang benar-benar mengejutkannya adalah, jika Anda ingat dengan benar, senjata perang ini hanya abadi-abadi kelas 5. Mengapa Feng Ming keluar lagi sekarang? Ikuti Sekte Abadi Sensiao untuk menghancurkan banyak pembangkit tenaga dari Sekte Abadi Yuan Surgawi. Mereka juga ngeri. Mereka hidup dari para murid yang keluar dari medan perang berburu. Mereka mengetahui bahwa senjata perang ini dirusak oleh pemuda di depannya. Tapi sekarang, tidak hanya ketajamannya yang direproduksi, tetapi grade juga menaikkan levelnya, mencapai jajaran prajurit grade 6 yang patut ditiru. Justru karena inilah pandai besi Ouyang sangat terpana. Mungkinkah, anak Yichen tidak hanya akan meracik pil, tetapi juga memurnikan? Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu sudah mencengangkan? Terlebih lagi bagaimana? Prajurit peri puncak kelima, bahkan jika dia memperbaiki Ouyang Forge, harus sangat berhati-hati, dan mungkin tidak menjamin kesuksesan 100%. Belum lagi, sekaligus perbaikan, juga akan ditempa dan diperkuat untuk membuat terobosan grade. Saat saya memikirkan Ouyang Forge, lampu pompa berkedip. Berapa banyak keajaiban mengejutkan yang ada pada anak ini, dan banyak pembangkit tenaga listrik juga merupakan ekspresi yang memukau, dan agak sulit untuk menggambarkan kecemburuan. Dari awal hingga sekarang, setiap kali anak itu mengeluarkan sesuatu, mereka membuat mereka semua iri pada Golden Immortal. Tidak heran jika Sekte Abadi Sensiao memiliki kebencian yang mendalam padanya. Untuk keluarga kaya ini, apalagi membenci, bahkan jika tidak ada kebencian, itu harus mendapatkan banyak pemikiran Golden Immortal. Namun, kekuatan yang ditampilkan Qin Yichen sudah cukup untuk menghilangkan beberapa pikiran Golden Immortal. Pada saat ini, Qin Yichen mengabaikan jalur lampu pompa yang terkejut, memegang senjata perang darah naga, dan dengan dingin tersenyum, hanya sia-sia menunggu sekte yang sama untuk menyelesaikan serangan diam-diam dan dibunuh oleh Tuan Muda. Tuan Muda bersedia menggunakan prajurit peri ini. Itu adalah kehormatan dari pemborosan itu. Pernyataan ini dapat digambarkan sebagai kejam. Murid kepala sekte abadi yang bermartabat, jika masih hidup, saya khawatir pilihan surga. Yang kedua setelah Gongsun Bayu, sekarang dicambuk oleh Qin Yichen di depan Sekte Abadi Utama. Ini membuat wajah Jiang Haoqiong terlihat jelek, tetapi tidak dapat disangkal, karena faktanya sangat istimewa. Untuk sementara,
Yantai dan pembangkit tenaga listrik lainnya melihat ke arah lampu pompa Sensiao Immortal Sekte sedikit mengasyikkan. Pertempuran yang memburu medan perang awalnya memiliki episode ini. Sebelum ini, mereka yang mati di medan perang berburu tidak boleh berbicara, dan mereka yang masih hidup tentu saja tidak cukup bodoh untuk menyebutkan rasa malu Sekte Abadi Sensiao. Qin Yichan mengungkapkan kebenaran dengan satu komentar pada saat ini. Dari berbagai sekte pembangkit tenaga listrik tianya Star Domain, bagaimana saya tidak tertawa? Yu Sensiao Immortal Sek bermartabat ketua murid. Biarkan sekte yang sama mati secara tragis dan akhirnya mengambil alih. Tetapi hasilnya tidak berhasil. Tetapi juga dibunuh oleh darah Yichen. Namun, terkekeh dan terkekeh. Tetapi banyak pembangkit tenaga listrik semakin terkejut. Meskipun Jiang Yutian tidak memiliki penyebab kematian yang baik, tidak ada yang akan meremehkan kekuatannya. Hanya dapat dikatakan bahwa Qin Yichan terlalu menentang surga. Pada saat ini, wajah banyak pembangkit tenaga listrik Sensiao Immortal Sekte suram. Gusui segera berteriak, "Li, bunuh dia. Bunuh bajingan kecil itu, dan balas dendam pada Martial Nepheng. Bajingan kecil, hari ini adalah kematianmu." Lampu pompa Li Muchen bahkan lebih menyeramkan, dan menggunakan tentara abadi untuk melakukan teknik abadi belum mengalahkan anak Heaven Immortal 5 layer, yang cukup untuk membuat reputasinya jauh lebih buruk. Jika bajingan kecil ini dibiarkan terus dengan arogan, tidak peduli apakah dia menang atau kalah hari ini, wajah Dewa Sekte Abadi akan dipukul dengan keras. Memikirkan hal ini, lampu pompa Li Muchen menjadi dingin, dan kekuatan abadi yang redup sekali lagi meredupkan langit dan bumi. Bajingan kecil, hari ini, Dewa akan menggunakan kepalamu untuk mengorbankan roh surga dalam agamaku. Tiba-tiba, pisau setinggi 9 kaki itu terangkat. Qin Yichan memandangi pedang yang melintasi langit dan bumi, tetapi mata bintang itu acuh tak acuh. Hanya senjata merah kemasan dan sinar cahaya yang melonjak. Yakinlah, Tuan Muda akan mengirimmu bersama geng sampah hari ini. Kepunahan, pistol pola naga, mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Di celah antara kuda-kuda putih, senjata perang darah naga meledak dengan ujung tajam yang menyilaukan. Di atas badan senjata, banyak pola misterius berubah menjadi jalur yang membumbung ke langit, seolah-olah seekor naga keluar, langsung ke langit. Tidak hanya itu, saat penyihir darah naga mengunci Li Muchen, sinar senjata menyala di tubuh senjata, membuat kekuatan yang sudah tak tertandingi dan menambah jiwa ilahi yang mengerikan.